Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok, embun di pagi hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Pagi hari yang indah ini tentulah kita semua patut mengucap syukur bahwa dalam tidur malam kita semua telah dijaga oleh tangan kuasa yang begitu hebat, yaitu tangan Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kita semua juga diberikan kekuatan, kesegaran dan kesehatan. Karena itu Tuhan mempercayakan kita semua untuk mengisi hari ini dengan segala tindakan dan karya kerja yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita melandasi seluruh karya kerja kita dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kembali di pagi hari ini kami datang bersujud menyembah di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau selalu memberikan kami berkat-berkat yang terindah. Terlebih di hari ini, pagi hari yang indah, kesehatan kami yang baru, dan seluruh hidup kami Tuhan sudah perbaharui. Untuk kemudian kami mengisinya dengan tindakan-tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kami mengisi hidup ini, Tuhan lebih dulu mengisi bejana hidup kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu agar kami semua dapat mengerti, dan firman-Mu akan menjadi pedoman. Firman-Mu kami nyatakan dalam kata dan perbuatan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini terambil dalam Kitab Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-42 sampai dengan 44, penekanannya pada ayatnya yang ke-43. Namun ia berkata kepada mereka, untuk kota-kota lain juga aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita mengatakan, ditinggal namun tetap hidup dalam ketaatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Kitab Injil Lukas kemudian mencatat kembali perjalanan Yesus ke satu tempat. Yesus mengajar, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Surga. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan-tindakan yang nyata. Dan hal itu banyak orang kemudian sangat merindukan akan pengajaran Yesus. Kemana saja Yesus datang, pasti orang banyak ingin mendengarnya. Dan bahkan juga orang banyak ingin menahan Yesus supaya tinggal di kota tersebut. Namun bacaan kita tadi mengatakan bahwa Yesus tidak bisa ditahan di satu tempat. Karena tugas dia adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada seluruh kota, seluruh bangsa, dimanapun Yesus hadir dan melangkah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Di sini menarik, kita bisa mengambil sedikit pembelajaran bahwa ketika Yesus datang di satu kota, bukan kemudian Yesus menjadi milik kota itu, tapi Yesus menjadi milik semua orang yang sangat merindukan kehadirannya. Karena itu Yesus tidak bisa untuk ditahan, atau Yesus tidak bisa dihambat pelayanannya. Dia harus bisa bergerak dan terus bergerak dan terus berjalan, melayani dan bersaksi, mengajar, menyembuhkan, dan sebanyak hal tanda-tanda kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari cerita ini dapat kita ambil hikmatnya. Yang pertama, bahwa Yesus jelas bukan hanya milik orang Kristen. Yesus adalah milik banyak orang. Yesus adalah milik semua orang di dunia ini. Karena Yesus datang untuk menebus, menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan bagi mereka yang menerimanya, mereka pun mendapatkan pembaharuan dari kuasanya. Dan kita yang ditugaskan, kita yang sudah percaya, karena itu kita dipercayakan Yesus untuk kemudian memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Yesus mempercayakan Injilnya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Injil Yesus Kristus itu diberitakan di tengah pekerjaan, di tengah pergaulan kita,
di tempat di mana kita berada, bahkan di dalam persekutuan sekalipun. Di sanalah kita semua diutus oleh Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, Yesus itu milik segala bangsa. Yesus itu milik semua manusia. Mari kita beritakan keselamatan yang sudah terjadi atas nama Dia, atas nama Tuhan Yesus. Kita beritakan supaya semua orang pun memperoleh keselamatan. Karena kita datang, kita diutus, kita dipanggil Tuhan dan ditempatkan Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga sampai Tuhan Yesus datang kembali. Selamat berkarya, jadilah pelaku-pelaku Injil. Karena Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya adalah duta-duta Kristus yang menjadi pemberita-pemberita Injil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Pancaran Kasih Depok. Tuhan memberkati jemaatmu yang ada di 13 sektor pelayanan, pribadi maupun juga keluarga-keluarga. Secara khusus pagi hari ini kami berdoa untuk sektor Muria. Tuhan berkati keluarga Bapak Andrea Marcelo Sopakua, keluarga Bapak Anggit Pratomo, Saudara Antonius Nafau Lauli, Saudari Artaria Merani Panjaitan, keluarga Bapak Basuki Rahmat, keluarga Bernard Sinanu. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan segala berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah, sektor Peniel, Om Makosio Haspers, Ibu Tiorodani Dewata, Opir. Kami juga berdoa untuk sektor Yeriko, Ibu Maria Magdalena Nikiulu, Bapak Edward Risi, Bapak Yese Dani Huai, dan Ibu Yomima de Tenu Pasanea. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, orang-orang tua kami, yang dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Ferdinand Damakia Sendrato. Tuhan memberkati sukacita keluarga ini yang merayakan pertambahan usia perkawinan mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk saudara Belgrano Deliren Tindige, Bapak Robert Suradi, Bapak Sigit Puji Handoyo. Kami berdoa untuk Bapak Devi Christian Mishair. Kami berdoa untuk saudara Antonius Nafau Lauli. Kami mau berdoa untuk saudara Bilga Satrianusi. Kami mau berdoa juga untuk anak Kevin Noel Peter. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, anak kami yang boleh bertambah usia di pagi hari ini. Di hari ini Tuhan Yesus berkati sukacita mereka. Kami juga mau berdoa untuk majelis jemaat. Kami mau berdoa juga untuk para diaken, penatua, dan para pendeta. Tuhan berkati pelayanan kami bersama. Tuhan berkati juga akan keluarga kami dan karya kerja kami. Para pendeta emeritus yang ada di jemaatmu, para pendeta domisili, Tuhan berkati keluarga mereka dan pelayanan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk vikaris. Tuhan berkati saudara vikaris dalam menjalankan masa vikariatnya, beri kesehatan dan sukacita. Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk unit-unit misioner, badan perbendaharaan jemaat. Tuhan memberkati di dalam setiap kehidupan dan pelayanan mereka. Kami juga mau berdoa untuk pegawai kantor gereja. Tuhan memberkati juga akan koster dan juga keamanan. Kami mau berdoa juga ya Bapa di surga di pagi hari ini untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan topang kehidupan mereka, Tuhan berikan kesehatan, sukacita, para suami, para istri, anak-anak, bahkan juga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk Yayasan Pendidikan Kristen Triguna. Tuhan Yesus berkati di dalam kehadirannya di tengah masyarakat. Kami juga berdoa untuk jemaatmu yang sudah lanjut usia, janda, duda, dan anak-anak yatim piatu, dipelihara dengan kuasa-Mu.
Gerejamu akan menjadi saluran berkat akan kuasa Tuhan, sehingga mereka juga senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa di surga dan permohonan kami, yang kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.